karena kajian-kajian kita itu sebenarnya bisa masuk sepanjang relevan dengan keilmuan atau masih nyambung atau masih terkonek dengan isu utama dari dari konferensi, atau yang mungkin IOP Science ya, IOP conference series ini juga yang dipublikasi di situ mesti mereka adalah penyelenggara konferensi yang sudah terlink dan sudah punya kontrak biasanya. Kalau sudah kontrak dengan IOP, sudah kontrak dengan Web of Conference, penyelenggaranya itu baru mereka publikasi. Sehingga kalau teman-teman masuk ke websitenya Web of Conference, masuknya ke IOP, itu sudah pasti kalau link daftar di sana mesti penyelenggaranya itu sudah pasti konferensinya terindeks oleh Scopus. Saya kira teman-teman sekalian, saya berterima kasih. Mudah-mudahan dengan beberapa kegiatan hari ini, diskusi hari ini, nanti bisa mendapatkan banyak masukan berkenaan dengan bagaimana kemudian kita mendorong dan memompa semangat kita untuk menulis supaya teman-teman dosen tidak menjadi guru SMA plus. Jadi guru SMA plus itu maksud saya guru SMA yang hanya mengajar, karena banyak juga teman-teman kita di kampus perguruan tinggi dia hanya ngajar aja. Nah sekarang nggak bisa. Di POBKD untuk sertifikasi dosen misalnya itu sudah berbasis output. Jadi dan sudah kita sudah menggunakan sister sekarang. Jadi mulai semester depan di sister itu kita sudah kalau dulu kami masih agak sedikit mensiasati, kalau proposal boleh, kalau misalnya masih setengah jalan publikasinya belum dipublikasi tapi sudah ada manuskripnya boleh. Kalau di sekarang dia berbasis output, maka harus dipastikan setiap semester itu ada karya ilmiah, baik proceeding maupun yang sifatnya jurnal. Saya kira kegiatan semacam ini akan membantu sekali bagi teman-teman untuk mendapatkan informasi, dan barangkali kita bisa tukar pengalaman. Pengalaman saya yang tadi ceritakan itu mungkin barangkali berbeda dengan pengalaman Bapak Ibu yang lain, dan itu saya kira adalah kekhasan kita masing-masing, dan kita berusaha untuk mendapatkan hikmah dari setiap proses pembelajaran kita. Terima kasih untuk Bu Mary, Bu Norita, dan Pak Dwi yang sudah mengalokasikan waktunya untuk berbagi dengan teman-teman. Saya kira mudah-mudahan bermanfaat di weekend ini. Insya Allah barokah bagi kita semua, dan saya mendoakan semoga yang hadir di sini kalau memang sedang skripsi, mudah-mudahan skripsinya segera selesai. Yang sedang doktor, saya lihat tadi ada Pak Yudi sedang doktor di Gajah Mada ya, mudah-mudahan segera dikebut Pak publikasi-publikasinya dari awal jelas, karena banyak juga teman-teman kita doktor nggak bisa wisuda, nggak bisa ujian terbuka karena publikasinya belum keluar atau belum accepted. Ini saya kira memang tahun kedua itu sudah harus tegas untuk publikasi supaya jangan sampai nanti menyeberang 4 tahun, 5 tahun atau lebih lalu diaktifkan ternyata belum selesai. Saya kira demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas sambutannya Pak Dr. Ibrahim, dan terima kasih juga atas sharingnya yang luar biasa ya Pak, pasti bermanfaat bagi semuanya. Baik, kita lanjutkan acara pokok, yaitu penyampaian materi dengan tema publikasi artikel ilmu sosial humaniora dan strategi mencari jurnal target terakreditasi atau bereputasi secara otomatis. Ada 2 pemateri. Materi yang pertama yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. Dwi Haryadi SHMH, dan materi yang kedua adalah dari Ibu Norita W. Pangestika MSI. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Dr. Dwi Haryadi SHMH. Sebelumnya izinkan saya membacakan profil beliau. Beliau lahir di Nyemoh ya, 17 Juli 1983. S1 beliau dari Ilmu Hukum Pidana Universitas Islam Sultan Agung Semarang. S2 beliau dari Ilmu Hukum juga dari Undip Semarang, serta S3 beliau juga dari S3 Ilmu Hukum Undip Semarang. Kepada Bapak Dr. Dwi Haryadi SHMH, dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih. Bu Mary, izin share screen. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati Pak Rektor, Dr. Ibrahim, kemudian ada narasumber, kemudian ada Bu Mary, dan ada Bu Diana, ya.
yang kemarin tiba-tiba mengontak saya untuk berbagi pengalaman sih sebenarnya dengan Bapak Ibu sekalian ya. Baik Bapak Ibu sekalian, tadi sebenarnya yang disampaikan Pak Rektor ini sepertinya mirip-mirip juga ya, karena kita sebagai pemburu jurnal maupun proceeding ya misalnya, ini memang sebenarnya tergantung kebutuhan sih ya. Makanya di sini saya mengambil judul lika-liku publikasi ya. Jadi tentu setiap orang nanti punya pengalamannya yang berbeda-beda ya. Meskipun ada juga yang mirip nanti ya pengalamannya. Misalnya tadi disampaikan oleh Pak Rektor pengalaman mengenai ditolak ya oleh jurnal ya maupun ditolak oleh konferensi ya. Padahal kita sudah baik misalnya gitu ya. Tapi kenapa masih ditolak? Nah, memang cukup beragam ya. Tadi sebagian sudah disampaikan oleh Pak Rektor. Baik, Bapak Ibu sekalian, yang pertama mungkin terkait dengan publikasi ya. Itu suatu kebutuhan ya, suatu kebutuhan. Nah, cuma pertanyaannya kan kebutuhannya apa? Ya. Kenapa? Mohon maaf, izin slide-nya diperbesar bisa Pak? Oh, iya. Terima kasih. Baik, ya. Sudah ya? Ya, sudah. Baik. Ya, terima kasih. Baik, pertama publikasi ya. Kebutuhannya apa? Ya memang beragam kebutuhannya ya. Tapi kan rata-rata kalau kita dosen ya atau mahasiswa ya, tentu kebutuhannya juga biasanya sih tidak jauh-jauh dari pangkat dan lain-lain ya. Tapi sebenarnya kebutuhan publikasi itu setiap orang ya, tidak hanya dosen ataupun kalangan akademik ya. Pertama ada yang memang publikasi itu hobi gitu ya. Jadi orang yang walaupun publikasinya memang tidak selalu di jurnal atau paper ilmiah ya. Lalu ada juga yang eksistensi ya, untuk eksistensi. Tapi ada juga yang publikasinya tujuan untuk lomba gitu ya. Jadi misalnya sekarang seringkali ada perlombaan-perlombaan menulis artikel dan syaratnya sudah dipublikasi, ya, entah itu publikasi di media massa, di media elektronik, ataupun di jurnal. Ya. Kemudian, nah tadi disampaikan oleh Pak Rektor, butuh untuk apa? Untuk syarat ujian atau kelulusan. Ya. Tentu memang Bapak Ibu sekalian, yang hari ini baru mau berangkat S3 atau yang baru sedang S3, memang menjadi tantangan sendiri ya. Bahkan mungkin dianggap sebagai pemberat ya syarat itu ya. Saya masih ingat, alhamdulillah sih zaman saya dulu ya, saya 2012 berangkat S3, itu masih bahkan syaratnya masih akreditasi nasional sudah cukup ya, dengan 2 akreditasi nasional. Nah, dan sekarang syaratnya semakin berat ya, harus jurnal internasional bahkan terindeks ya, bereputasi ya. Jadi memang semakin ke sini semakin berat ya, artinya yang dulu sudah berangkat duluan alhamdulillah begitu ya. Karena semakin ke sini ternyata semakin berat. Nah, tidak hanya S3 ya, tentu persyaratan ini sudah dimulai bahkan dari S1, S2, S3 ya. Jadi memang ini menjadi tuntutan di kalangan akademik ya, bahwa mau tidak mau kita harus di akhir studi itu menghasilkan sebuah publikasi yang itu menjadi syarat ya, baik itu syarat ujian ya. Kalau saya dulu masih menjadi syarat ujian tertutup ya, kalau saya dulu. Nah sekarang nggak tahu, bahkan ada mungkin yang agak dikendorkan di akhir gitu ya, nggak boleh wisuda lah, ijazahnya ditahan dan lain-lain ya. Itu menjadi tantangan tersendiri. Atau kemudian dia menjadi kebutuhan output riset. Nah jadi Bapak Ibu sekalian yang mendapatkan dana ya, dana hibah misalnya, hibah dari Dikti misalnya, atau hibah dari di internal ya, kampus masing-masing ya, atau bahkan pengalaman saya misalnya pernah mendapatkan hibah di Mahkamah Konstitusi, itu juga riset mereka juga tetap ya menuntut juga. Jadi tidak output penelitian itu tidak hanya di kalangan Kemendikbud ya, tapi di beberapa riset di lembaga lain ya, lembaga negara lain juga. Salah satunya contoh MK misalnya, kami pernah dapat itu, mereka juga minta outputnya harus dipublikasikan gitu ya. Jadi memang ya riset ya tentu kan salah satu manfaatnya adalah bagaimana dia ter-share ya, terpublikasi luas gitu, sehingga bisa dibaca banyak orang. Kemudian naik pangkat. Nah ini memang ya dosen sekarang tentu tidak bisa sekedar mengajar seperti Pak Rektor sampaikan ya.
Jadi hanya ke kampus ngajar, duduk ke ruangan kelas gitu ya. Apalagi kalau sekarang bisa WFH ya, masa di rumah terus gitu ya. Nah, jadi memang naik pangkat menjadi tuntutan yang luar biasa, Bapak Ibu sekalian ya. Dan memang tinggi ya angkanya gitu ya. Jadi persentasenya memang sangat kita butuhkan gitu ya. Jadi sekarang kalau sekedar pendidikan pengajaran itu kan dengan kita ngajar sudah pasti ada ya. Tapi kalau penelitian, nah ini kan penelitian ini mau tidak mau ya, kebutuhan kita untuk naik pangkat ini sangat dibutuhkan ya. Kemudian dan lain-lain. Jadi ini hanya beberapa saja, dan tentu Bapak Ibu sekalian punya juga ya, punya pandangan terkait dengan kebutuhan ya. Kebutuhan apa sih kita untuk kemudian menulis. Nah, kemudian ada pertanyaan ya, kenapa publikasi? Nah, memang tadi ya berapa sudah terkait ya. Pertama, sebagai kontribusi keilmuan. Nah, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita sebagai dosen lah terutama ya, tentu tidak cukup hanya sekedar transfer of knowledge-nya di ruang-ruang kelas gitu ya, atau ruang-ruang Zoom dengan para mahasiswa ya. Tentu apalagi kalau kita sudah mendapatkan dana riset hibah yang kita dari awal sudah meneliti sesuatu yang itu merupakan masalah, dan harapan kita kan kita mendapatkan solusinya ya, dan solusi itu kemudian kita transfer ya ke publik ya. Tentu kontribusi keilmuan ini bisa saja di kalangan sesama ilmu atau bisa juga lintas ilmu gitu ya. Jadi keilmuan kita, jadi kita melakukan publikasi itu salah satu wujud dari kontribusi keilmuan kita gitu ya. Jadi ya bisa dikatakan kalau dosen itu nggak punya publikasi ya berarti apa kontribusi keilmuannya gitu ya. Di samping hanya sekedar mengajarkan mahasiswa, itu pun mungkin slide-nya nggak berubah-berubah ya. PPT-nya dari angkatan 2006 sampai sekarang misalnya slide-nya sama itu saja gitu ya. Jadi tidak ada kontribusinya ya, terutama bagi keilmuan atau bagi hasanah yang lebih luas. Yang kedua, media komunikasi ilmuwan dengan publik ya tadi ya. Jadi publikasi itu tujuannya ya salah satunya adalah bagaimana kita menjadi bisa berkomunikasi ya dengan publik gitu ya. Jadi kata orang kalau kita nih kampus hanya Menara Gading, nah ini ya salah satu solusinya adalah bagaimana kita memberikan hasil riset kita itu, publikasi itu adalah sebagai media komunikasi ya dengan publik ya, entah itu dengan stakeholder, dengan pemerintah daerah, pemerintah pusat maupun lintas regional maupun internasional. Kemudian yang ketiga, promosi dan reputasi penulis. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin tujuan dari publikasi itu salah satu adalah bagaimana mempromosikan kita ya sebagai seorang ilmuwan, dan sekaligus bagaimana reputasi sebagai penulis gitu ya. Jadi sekarang ini kan keilmuan itu ya salah satunya tentu indikatornya adalah berapa banyak dia menulis, berapa banyak citasinya ya, berapa banyak dipakai oleh para mahasiswa, oleh para rekan sesama ilmunya maupun rekan yang lintas bidang ilmu gitu ya. Jadi bahkan Bapak sekalian kan sekarang ini salah satu capaian target kinerja di unit kerja, misalnya kami di Fakultas Hukum atau Bapak Ibu di tempat lain, pasti salah satunya adalah terkait dengan indikator berapa jumlah publikasi, berapa jumlah citasi ya. Itu dihitung ya. Dan itu menjadi cara ya. Salah satu caranya kita harus mempublikasikan sebanyak mungkin. Lalu terkait dengan keluasan manfaat ya, menguji ya. Jadi ya memang tidak menjadi salah satu indikator ya, artinya semakin banyak citasi kemudian seolah-olah bermanfaat gitu ya. Tapi kan kalau nggak ada yang citasi berarti nggak ada gunanya kita menulis itu ya. Nggak ada yang mensitasinya gitu ya. Tidak digunakan oleh minimal disitasi oleh pihak yang lain gitu ya. Baik, kemudian paper kita ditolak itu ya akhirnya di sini ya, jadi kita tuh kalau ada menerima email dari jurnal yang kita kirim atau email dari dari conference ya, pengelola conference itu
kita deg-degan gitu ya, apa nih ya isinya gitu ya. Nanti kan ada listnya tuh ya, ada listnya bad kah, good kah gitu ya. Nah, beberapa paper kita ditolak itu beragam ya alasannya. Pertama, misalnya yang kita publikasikan itu nggak penting gitu ya. Bukan masalah misalnya ya, bukan masalah. Nah, jadi lalu why gitu ya. Apa anunya gitu ya. Jadi nggak penting misalnya. Kemudian yang kedua, datanya invalid gitu ya. Datanya nggak valid gitu ya. Kok isinya mohon maaf, isinya dari Google semua gitu ya. Footnote-nya body note-nya isinya website semua misalnya gitu ya. Ini lagi websitenya kadang-kadang websitenya misalnya cicak.com apa misalnya gitu ya. Jadi nggak ini gitu ya. Kalau dia website linknya adalah jurnal dan ini tentu diperhitungkan. Tapi kalau websitenya tadi ya cicak.com kah, cupicumi.com atau apa gitu ya, yang tidak valid gitu kan. Kemudian sudah diteliti oleh orang lain. Nah, ini soal kebaharuan memang ya, soal kebaharuan. Jadi ya tadi memang disampaikan oleh Pak Rektor tadi, kita di bidang sosial humaniora ini agak kesulitan memang ya kebaharuan ini, dan memang tidak ada yang saya pikir yang di bidang sosial humaniora ini yang memang murni ya, karena sekali lagi kita selalu berpijak pada hasil-hasil riset sebelumnya gitu ya, berbeda dengan teman-teman di eksak ya. Saya amati kadang-kadang judulnya itu ya tadi ya, hari ini kodok, besok kodoknya berjemur misalnya ya, besok kodoknya pakai baju misalnya gitu ya. Nah, kita yang di bidang sosial humaniora ini memang agak kesulitan ya, tapi itu menjadi tantangan kita justru ya. Kemudian besarnya similarity ya, tadi disampaikan juga oleh Pak Rektor ya. Jadi ya tadi memang kita seringkali lengah begitu ya. Jadi melakukan cek similarity malah setelah publish, yang kemudian sudah terpublikasi, sudah tercopy paste ke banyak media online gitu ya. Nah, memang kan sejatinya idealnya ya sebelum publish gitu ya. Nah, meskipun beragam juga sih Bapak Ibu ya. Misalnya saya kemarin pengalaman mengajukan fungsional lektor kepala itu beragam. Ada yang ada yang teman-teman kami misalnya di angka di atas tinggi ya 80-90%, dipermasalahkan, misalnya sudah dijelaskan, tapi yang saya kemarin alhamdulillah sudah dijelaskan dan diterima begitu ya. Jadi emang tergantung dari asesor yang meriksa juga ya, tergantung dari case-nya bisa berbeda-beda sih ya, tergantung amal perbuatan atau gimana ya, nggak tahu juga. Kemudian referensi yang usang, nah ini ya, beberapa pengelola jurnal ya maupun conference itu ya kadang-kadang memang tidak menyebutkan ya, karena juga kalau kita di bidang ilmu sosial humaniora ini kadang-kadang referensi ini ya tidak menjadi absolut begitu ya, misalnya sekian tahun ya, tetapi memang justru yang paling utama itu adalah bahwa referensi kita itu harus banyak yang hasil penelitian juga gitu ya, jadi bukan dari teks-textbook gitu ya, yang kadang-kadang mengulang-ulang itu saja. Apalagi kami di dalam dunia hukum, misalnya kayak saya di Fakultas Hukum ya, itu kan kalau namanya undang-undang ya pasti kalau undang-undang masih berlaku meskipun dia tahun 60 ya itu yang dipakai begitu ya. Sementara pendapat-pendapat hukum juga basicnya kadang-kadang ya memang literatur yang cukup lama gitu ya. Makanya mungkin kalau itu tidak bisa dilakukan, memang tidak bisa ya kita buat yang baru, maka mau tidak mau hasil-hasil riset yang harus kita perbanyak gitu ya, hasil riset kekinian ya tentang hal yang kita teliti ya. Lalu tadi ya minim kebaharuan, kemudian nggak ada hasil pembanding. Nah, ini maksud saya tentu kan dalam melakukan jadi pengelola jurnal, reviewer itu sangat suka ya dengan dalam riset kita itu juga melibatkan riset-riset yang terkait gitu ya. Artinya kita punya data-data pendukung hasil riset yang sebelumnya gitu ya. Jadi jangan kemudian seolah punya kita itulah yang terbaru gitu ya. Padahal sebelumnya sudah banyak sekali riset-riset yang sama atau menjadi justru harusnya dengan menampilkan hasil riset yang sudah ada itulah menjadi pendukung dari riset kita
Akhirnya kita oleh riset-riset lanjutan ya. Kemudian inkonsistensi ya antara metode, teori, hasil, simpulan. Nah, seringkali misalnya kami di dunia di Fakultas Hukum metodenya itu normatif misalnya ya. Tapi kemudian hasilnya malah bukan normatif misalnya. Lalu teorinya A tapi hasilnya kemudian B begitu ya. Padahal harus ada konsistensi ya, antara metode, teori, hasil dan simpulan gitu ya. Nah, kadang-kadang kita rumusan masalahnya 2, simpulannya bisa 10 gitu ya. Atau sebaliknya gitu ya. Rumusan masalahnya 3 tapi kemudian simpulannya hanya 1 misalnya gitu ya. Jadi harusnya ada inkonsistensi. Jadi memang rumusan masalah dari awal harus sudah betul-betul clear dan inkonsisten itu kita jawab ya di pembahasan maupun diskusi, lalu di akhir disimpulannya apa gitu ya. Nah, memang ya tadi seringkali kan kita ini mengeneralisir suatu masalah sehingga kesimpulan menjadi tidak nyambung. Nah, ini juga sudah disampaikan oleh Pak Rektor ya sebelumnya mengenai searching jurnal atau proceeding ya di berbagai conference. Ini mungkin beberapa link yang bisa menjadi rekom ya, baik yang di nasional maupun yang di internasional ya. Memang Bapak Ibu sekalian, yang di sosial Hemonara ini cukup sulit ya, bukan sulit sih. Artinya lebih banyak dominan itu kayak conference ya. Kebanyakan conference yang eksak ya. Makanya seringkali ya tergantung isu yang kita bawa akhirnya gitu ya. Nah, mungkin kami berbagi pengalaman Bapak Ibu sekalian, ini beberapa publikasi saya yang tentu Bapak Ibu mungkin lebih banyak malah ya dibandingkan saya. Ini berbagi saja, memang biasanya kalau kita sudah fokus ke satu tadi misalnya yang di Web of Science tadi, nah itulah di sana banyak sekali berbagai conference ya yang dia memang sudah kontrak atau terikat dengan Scopus gitu ya. Nah, di sini misalnya ya karena kita sudah rutin di situ, hanya ikut di situ terus begitu ya. Yang dia Web of Conference atau yang IOP gitu ya, IOP Conference Series. Nah, ini dan memang pengalaman kami sudah tidak butuh waktu yang lama ya. Artinya kadang-kadang dari sejak kita conference presentasi itu nanti 2 atau bahkan maksimal 3 bulan ya, itu sudah publish, sudah muncul di Google Scholar kita, lalu muncul di Sinta kita ya. Nah, memang sekali lagi tergantung tema-tema ya. Kayak baru-baru ini saya baru saja ditolak ya, salah satu conference juga ada ya, yang IOP ya. Itu saya ditolak ya, ada juga. Jadi memang pengalaman ditolak itu memang harapannya sih semakin memperkaya kita ya, memperkaya pengalaman kita bahwa kekurangan kita di sini dan di situ gitu ya. Kadang-kadang kita juga ya terburu-buru ya. Jadi kan seringkali kita melihat, oh masih lama ya udah deket baru bikin gitu kan, baru bikin ternyata sangat-sangat mentah gitu ya, sangat-sangat mentah. Ya akhirnya karena sudah mepet kita kirim tetap ya siap-siap ditolak gitu ya. Nah, KS sendiri memang fokus di environment terutama ya, lingkungan dan tambang. Dan Bapak Ibu sekalian memang kebanyakan yang di conference itu ya lebih ke environment ya, sangat banyak sekali ya tema-tema lingkungan. Makanya alhamdulillah di berbagai konferensi kemudian bisa diterima ya. Ini bisa Bapak lihat mulai dari series yang 2018 ya, 18, 19, 2021 ya, 18 dan seterusnya. Mungkin itu Ibu Mary. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ini hanya berbagi pengalaman saja. Dan tentu kami juga nanti sangat menginginkan berbagi pengalaman dari Bapak Ibu yang lain ya, karena kita bisa saling mengisi dan melengkapi ya. Terima kasih, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas materinya yang luar biasa, menarik bagi saya dan mudah-mudahan bagi Bapak Ibu semuanya serta adik-adik mahasiswa yang ada di Zoom ini. Baik, untuk materi yang kedua dari Ibu Norita W. Pangestika, MSI, dipersilahkan.
Baik. Terima kasih Bu Mary. Saya izin share screen. Ya, silakan Bu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar jelas, Ibu? Ya, jelas sekali. Ya, terima Jelas kasih. sekali, Bu. Ya, terima kasih. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Dr. Ibrahim selaku Rektor Universitas Bangka Belitung dan Bapak Dr. Dwi Haryadi selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Norita Widya Pamestika. Saya merupakan salah satu tim dari Klinik Jurnal yang bertanggung jawab terhadap proses submission dan juga proses pencarian target jurnal. Nah, sesuai tema kita hari ini, Bapak dan Ibu, kita akan sharing mengenai cara mencari jurnal bereputasi secara otomatis. Dan saya juga akan menyinggung sedikit mengenai jurnal predator. Mohon maaf Ibu sebentar. Baik, sedikit perkenalan dari Klinik Jurnal. Jadi Klinik Jurnal adalah lembaga yang sekarang saya bekerja di lembaga tersebut, yaitu sebagai manajer. Nah, Klinik Jurnal tersebut merupakan lembaga resmi yang melayani proses asistensi, Bapak Ibu. Jadi asistensi publikasi ilmiah dari mulai publikasi ilmiah internasional yang bereputasi, yang seperti kita kenal, misalnya yang terindeks Scopus dan WOS. Kemudian juga sebagai asistensi publikasi ilmiah jurnal nasional, misalnya yang terindeks SINTA. Lalu kami juga memiliki program baru untuk membantu proses asistensi pengembangan jurnal. Jika Bapak Ibu di kampusnya sedang mengembangkan jurnal, kemudian untuk mengurus indexing, akreditasi, lalu juga bisa membuat sistem atau tampilan website jurnal yang biasanya menggunakan OJS atau Open Journal System. Kemudian layanan di lembaga Klinik Jurnal sendiri, yaitu layanan publikasi ilmiahnya, yang pertama adalah ada layanan QC Bapak Ibu. Jadi layanan QC ini adalah berhubungan dengan substantive editing atau berhubungan dengan content paper. Lalu ada layanan translation atau professional translation sesuai dengan bidang keilmuannya, misalnya apakah sosial atau life sciences. Kemudian juga ada native proofreading. Klinik Jurnal sudah bekerja sama dengan Enago, Bapak Ibu. Jadi kalau Enago itu salah satu lembaga resmi dan bereputasi di internasional untuk proses perbaikan bahasa, baik secara gramatikal maupun secara keilmuannya. Lalu kami juga melayani proses publikasi semua layanan. Jadi misalnya dari mulai QC-nya, submission, kemudian revisi hingga paper accepted atau paper publish. Jadi untuk Bapak Ibu dosen atau mahasiswa yang mungkin terbatas waktunya mengurus penelitiannya, mengurus submitnya, jadi Klinik Jurnal bisa membantu. Kami juga bisa membantu proses publikasi untuk publikasi proceeding atau penelitian hasil dari conference. Kemudian ini adalah alur waktu dan waktu perkiraan layanan. Misalnya proses QC itu sekitar 1 minggu, kemudian ada proses translasi itu sekitar 2 minggu, lalu ada proses native proofreading sekitar 2 minggu, dan untuk all services atau dari mulai submission hingga accepted atau publish itu bisanya butuh waktu sekitar 3-8 bulan. Untuk klien Klinik Jurnal sendiri akan diberikan ID dan bisa cek setiap saat Bapak Ibu di website klinikjurnal.com dengan masukkan ID klien dan cek progres manuskripnya. Baik, sebelum kita mulai ke materi, sedikit saya bahas yaitu mengenai apa itu Scopus dan WOS. Jadi selama ini di kalangan akademisi itu sangat familiar sekali Bapak Ibu. Kemudian untuk mungkin di kalangan mahasiswa yang baru mulai belajar untuk menulis dan ingin publikasi, mungkin apa itu Scopus dan apa itu WOS. Jadi mereka ini adalah salah satu database Bapak Ibu. Jadi database yang berisi literatur ilmiah atau karya ilmiah
yang berada di bawah publisher terkemuka. Misalnya untuk Scopus sendiri itu berada di bawah publisher Elsevier, dan untuk Web of Science itu berada di bawah publisher atau penerbit Thomson Reuters. Kemudian ini bagian yang saya ambil dari data webscopus.com, di mana Elsevier, penerbit Elsevier ini memiliki jumlah yang banyak, sekitar 10% sendiri Bapak Ibu, di database Scopus itu sendiri. Kemudian ada Springer, ada Wiley Blackwell, Taylor and Francis, dan lain sebagainya. Dan sisanya ini banyak publisher-publisher yang mungkin belum terlalu terkenal, atau mungkin juga bisa jurnal yang ada di bawah universitas. Untuk Bapak Ibu sendiri dan untuk yang sudah familiar, itu mungkin ya ini kan beberapa publisher ternamanya ya Bapak Ibu ya. Kemudian tahap publikasi ilmiah Bapak Ibu tadi sudah banyak dibahas juga oleh Bapak Rektor dan Bapak Dekan. Nah, yang pertama pasti penelitian. Nah, penelitian ini yang utama itu harus kita perhatikan seperti metode penelitiannya. Tadi misalnya kalau social science itu Bapak Rektor mengatakan bahwa sering dianggap tidak jelas metodenya atau samar. Nah, itu jadi kita perlu perhatian lebih sebelum melakukan penelitian. Kemudian tahap selanjutnya adalah penulisan paper. Lalu yang akan kita bahas secara mendalam pada pagi hari ini adalah pencarian target jurnal. Lalu proses submitnya, ada beberapa sistem submit, kemudian proses revisi, accepted, kemudian galley proof, dan proses publikasi. Lalu hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum mencari target jurnal, Bapak Ibu. Yang pertama, kita harus menyesuaikan dengan cakupan target jurnal atau scope dari jurnal tersebut. Jadi kalau misalnya paper kita mengenai hukum atau sosial, nah kita cari jurnal-jurnal yang membahas atau mengkaji mengenai hukum. Lalu kita harus menentukan indeks jurnal target, Bapak Ibu. Dan ini yang harus diketahui oleh author itu sendiri. Kita juga harus menyesuaikan target key-nya itu dengan kualitas manuskrip kita. Misalnya, kita menganggap tulisan kita mumpuni, atau dari segi datanya, metodenya, parameternya, itu kita yakin dan percaya diri bisa masuk ke Q1 atau ke Q2. Atau misalnya untuk yang baru belajar menulis dan merasa belum percaya diri dengan tulisannya, nah kita bisa coba dulu mulai dengan target jurnal Q3 atau Q4. Lalu untuk Q1 sendiri itu adalah yang memiliki reputasi paling baik Bapak Ibu, karena memiliki peringkat 25% tertinggi di jurnal bidang kajiannya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Kemudian sebelum kita mengetahui bagaimana cara untuk mencari jurnal target, nah kita juga harus tahu apa itu jurnal predator Bapak Ibu. Nah, jurnal predator itu merupakan model bisnis yang mengeksploitasi model jurnal open access atau akses terbuka untuk mencari keuntungan atau bisnis oriented, sehingga tidak memperhatikan kualitas artikel yang dipublikasikannya. Karena bisnis oriented pasti jurnal predator itu berbayar. Nah, kenapa sekarang banyak sekali jurnal predator Bapak Ibu, seperti yang sudah banyak disinggung oleh Bapak Dekan tadi, karena sekarang sebagai syarat kelulusan, baik kelulusan mahasiswa S2, S3, atau kemudian untuk kenaikan pangkat Bapak itu, atau kenaikan jabatan fungsional atau guru besar, kemudian juga sebagai kewajiban dosen atau peneliti, sehingga hal ini menyebabkan banyak jurnal predator bermunculan. Nah, kita juga harus tahu ciri-ciri jurnal predator, karena dia bisnis oriented tadi pasti harus atau pasti berbayar dari mulai ratusan hingga ribuan US dollar. Kemudian proses publikasinya ini lumayan cepat, atau dari proses submit ke publish itu cepat, dan biasanya menawarkan LOE yang cepat juga. Lalu jika kita lihat websitenya itu kebanyakan tidak meyakinkan, banyak iklannya. Kemudian scope atau bidang kajian jurnalnya itu luas Bapak Ibu. Misalnya jurnalnya mengenai hukum, misalnya namanya International Journal of Law and Social Sciences. Tapi ternyata setelah kita buka websitenya, jurnal tersebut juga mempublikasikan paper di luar hukum, misalnya manajemen, kemudian pendidikan. Nah, itu kita juga harus curiga Bapak Ibu dengan jurnal yang kajiannya sangat luas. Kemudian tidak banyak revisi atau tidak ada revisi konten. Biasanya mungkin diminta untuk perbaikan atau cek kembali afiliasi, mungkin nama, atau misalnya hal-hal lain yang tidak terkait dengan penelitian. Kemudian langsung accepted atau kita langsung bisa mendapatkan LOE dengan cepat. Nah, kita juga harus curiga.
Kemudian kita bisa cek paper-paper yang sudah dipublikasikan di jurnal tersebut. Apakah kualitasnya baik atau apakah ada kesalahan penulisan, kesalahan data atau bahasa, atau mungkin banyak typo-nya. Nah, kita juga harus curiga. Kemudian yang sering sekali menjadi ciri-ciri predator juga adalah sering promosi melalui website atau email dari calon author, Bapak Ibu. Jadi sering email dan sering promosi melalui website. Kemudian kita juga harus cek jumlah paper yang dipublish dalam satu isu itu banyak sekali biasanya. Dalam satu bulan misalnya bisa mempublikasikan ratusan hingga ribuan paper. Nah, itu sangat tidak masuk akal bagaimana proses screeningnya dan proses reviewnya. Nah, lalu yang tadi kita bahas juga bahwa paper yang dipublikasikan itu tidak sesuai dengan cakupan atau kajian dari jurnal tersebut. Misalnya jurnal hukum ternyata ada paper manajemen di situ atau paper misalnya pendidikan. Kemudian dampak negatif dari jurnal predator, yang pertama pasti mengancam kualitas publikasi ilmiah. Kemudian juga merugikan penulis dan pembaca, lalu rawan plagiarisme, lalu bisa menjadi jalan pintas untuk publikasi cepat. Karena sekarang memang saya tahu juga sekarang itu dibatasi Bapak Ibu ya, kelulusannya juga harus serba cepat. Jadi menjadi jalan pintas untuk beberapa yang butuh publikasi cepat. Dan bisa tidak diakui dikti atau gagal naik pangkat. Nah, ini adalah Jeffrey Bill, yaitu orang yang pertama mencetus list predatory, Bapak Ibu. Beliau merupakan profesor dari pustakawan asal Amerika yang membuat list predatory yang kita kenal dengan Bill list predatory. Nah, berikut adalah beberapa website yang bisa kita gunakan untuk cek jurnal predator. Jadi, kita harus bisa membedakan ada publisher predator dan ada jurnal predator. Jika publisher predator itu membawahi banyak jurnal di bawahnya. Kemudian juga sekarang banyak juga bermunculan jurnal bajakan atau hijack jurnal. Nah, ini adalah contoh jurnal yang terindikasi predator, Bapak Ibu. Dan sekarang sudah discontinue dari Scopus. Nah, kita bisa lihat dokumen yang dipublikasikan dari tahun 2018 sampai 2020, Bapak Ibu. Jumlahnya ribuan paper per tahun. Nah, jadi ini kita patut curiga sebanyak ini dipublikasikan. Kemudian juga ada jurnal International Journal of Psychosocial Rehabilitation, ini juga discontinue. Awalnya jurnal ini juga sama dengan jurnal sebelumnya, itu jumlahnya ribuan yang dipublikasi. Tetapi setelah diinvestigasi oleh pihak Scopus, karena ada yang melaporkan ke pihak Scopus, kemudian diinvestigasi, banyak dokumen atau paper yang sudah dipublikasikan itu dihapus dari Scopus, Bapak Ibu. Jadi di sini sayang sekali penulis itu pasti dirugikan. Yang tadinya sudah terindeks ternyata harus dihapus oleh Scopus, sehingga tinggal sisa dokumen yang dianggap layak karena mungkin dari dokumen sisa ini itu ada proses reviewnya dibanding dengan paper-paper yang lain. Kemudian juga ada jurnal Advanced Science and Technology, itu juga sama, discontinue dari Scopus, kasusnya juga sama Bapak Ibu. Banyak paper yang dipublikasikan tanpa mulai proses review atau lalu di sini adalah contoh publisher yang membawahi banyak jurnal, Bapak Ibu. Ini adalah publisher predator, Science Engineering Research Support Society. Di sini membawahi banyak jurnal. Nah, jika publishernya predator, hampir bisa dipastikan jurnal di bawahnya itu juga predator. Nah, ini adalah website yang bisa kita gunakan untuk cek. Yang pertama adalah standalone journal, untuk cek nama jurnal, Bapak Ibu. Dan ini adalah publisher, itu adalah untuk cek publisher predator. Jadi biasanya kita bisa cek dua-duanya. Apakah dengan publishernya dulu kita masukkan atau dengan nama jurnal. Nah, contohnya di sini ada tadi Innovation, Creativity, and Change. Nah, ini sudah discontinue. Di sini adalah publisher individu, Bapak Ibu. Jadi satu publisher Primrose Hall ini membawahi satu nama jurnal. Ternyata sudah discontinue dari Scopus. Nah, ini juga sama kasusnya, banyak paper yang dipublikasikan tidak sesuai dengan standar publikasi, sehingga discontinue. Lalu kita cek Bapak Ibu, nah kita cek nama jurnalnya Bapak Ibu ya, standalone jurnal ternyata masuk di list predatory Bapak Ibu. Jadi namanya sama, oh jadi kalau sudah masuk di sini dan kita cek juga ternyata sudah discontinue di Scopus, jadi jangan digunakan. Biasanya di web Simago itu tidak update Bapak Ibu, jadi di web Simago itu masih ongoing statusnya, tapi ternyata di web Scopus itu sudah discontinue. Jadi kita juga harus hati-hati dan kita harus double recheck.
Nah, ini juga sama Bapak Ibu, bisa kita gunakan untuk cek jurnal predator. Ini beberapa publisher predator, contoh saja. Kemudian tips untuk menghindari predator jurnal Bapak Ibu, jadi pastikan jurnal tersebut adalah kredibel. Nah, biasanya di website itu ada transparansi biaya dan proses publikasi di website jurnal. Nah, jurnal predator itu biasanya, misalnya di website jurnal itu gratis atau tidak berbayar. Ternyata setelah melalui proses submit, nah kita dapat email untuk tagihan submission fee atau ada proses APC atau Article Processing Charge. Nah, kemudian kita bisa lihat website jurnal dan baca webnya dengan baik, Bapak Ibu. Apakah ada yang mencurigakan? Lalu kita juga bisa pastikan dengan melihat alamat dan kontak dari editor jurnal itu sendiri. Biasanya ada alamat instansinya di mana, kontaknya. Lalu kita bisa melihat juga nama-nama editor itu apakah memiliki rekam jejak atau penelitian atau publikasi dengan ekspertise-nya masing-masing. Nah, untuk menghindari juga kita bisa memilih publisher yang kredibel Bapak Ibu. Misalnya InterScience, Taylor & Francis, Springer, Elsevier, dan lain-lain, atau jurnal di bawah naungan universitas ini biasanya relatif lebih aman Bapak Ibu. Karena menaruhkan atau membawa nama universitas pasti ya Bapak Ibu. Jadi relatif aman. Kemudian ada hijack jurnal atau jurnal bajakan Bapak Ibu. Ini juga kita harus hati-hati karena ini justru kelihatan seperti jurnal asli Bapak Ibu. Karena apa? Hasil duplikasi yang membajak jurnal asli. Jadi tampilan websitenya itu hampir sama dengan jurnal aslinya. Nah, biasanya website jurnal ini dia membajak jurnal-jurnal Scopus yang sudah berduplikasi. Ini adalah website yang kita gunakan untuk cek. Nah, ini tampilannya Bapak Ibu. Kemudian ini contohnya bilist.net hijack journal. Ini adalah list jurnal yang hijack atau bajakan, dan ini adalah jurnal aslinya. Kalau kita lihat di sini namanya itu sama Bapak Ibu atau hampir sama. Misalnya ada akta bioetika. Nah, ini jurnal aslinya juga sama, akta bioetika. Kemudian juga misalnya ini saya berikan contoh Journal of Southeast Jiaotong University, ini dari Cina. Nah, namanya juga sama Bapak Ibu. Nama jurnal bajakannya sama dengan nama jurnal aslinya. Nah, kemudian kita bisa cermati websitenya Bapak Ibu. Ini adalah website palsu dari jurnal itu sendiri dan biasanya menawarkan melalui email calon author dengan memberikan website yang palsu. Nah, kemudian ini adalah website asli Bapak Ibu. Tampilannya berbeda ya Bapak Ibu ya. Tapi biasanya dia menjiplak dari mulai tulisannya, kemudian paper yang dipublikasikannya itu sama Bapak Ibu. Cuman bedanya dia websitenya adalah palsu. Nah, saran saya bagaimana caranya agar terhindar dari website bajakan atau palsu. Nah, kita gunakan atau kita buka homepage jurnal itu yang ada di website simagojr.com atau di scopus.com. Kita bisa klik di sini Bapak Ibu. Ini adalah homepage-nya. Nah, ini ada source homepage-nya dari web Scopus. Jadi nge-linknya nanti akan ke sini, akan ke website asli. Jadi agar menghindari kita agar tidak terjebak di website palsu atau jurnal bajakan. Kemudian yang selanjutnya adalah yang akan kita bahas, bagaimana cara mencari jurnal target bereputasi yang cepat dan tepat, Bapak Ibu. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu, yang pertama adalah kita harus tahu kategori dari jurnal itu sendiri. Jadi ada reputasi tinggi, sedang, dan rendah. Jadi reputasi tinggi sendiri itu adalah yang seperti kita tahu tadi, misalnya ada pengindeks web Scopus dan web Science. Kemudian reputasi sedang, misalnya ada DOAJ, Indeks Copernicus, dan PubMed. Lalu untuk reputasi rendah itu misalnya ada Google Scholar. Nah, ini adalah beberapa website yang bisa kita gunakan untuk mencari jurnal target, Bapak Ibu. Yang pertama adalah scopus.com, lalu ada simagojr.com. Simagojr.com ini memang mudah sekali tampilannya, bisa kita gunakan, tapi sering tidak update Bapak Ibu. Jadi setelah kita cek dari web simagojr.com, kita kemudian cek lagi di web scopus.com. Kemudian ada website journalguide.com Bapak Ibu. Kemudian ada beberapa website juga yang bisa kita gunakan. Lalu ada website Sinta, ristekdipki.go.id dari Sinta 1 sampai Sinta 6. Untuk Sinta 1 ini sudah masuk Scopus ya Bapak Ibu.
Nah, ini adalah tanda key yang ada di website simagojr.com, Bapak Ibu. Jadi kalau di Simago itu kita tidak bisa melihat jumlah apa nilai kuartilnya masuk ke mana, tapi dengan warna, Bapak Ibu. Misalnya Q4 itu ternyata warna merah, Q3 itu warna orange, Q2 warna kuning, dan Q1 itu warna hijau. Nah, ini contohnya misalnya International Social Sciences Journal dari UK. Nah, kita bisa lihat, oh ternyata jurnal ini pada tahun 2017, 2018 masih masuk Q4, dan 2019 sudah masuk Q3. Kemudian ada Philosophy of the Social Sciences. Nah, jurnal ini memiliki dua kategori, yaitu ada Arts and Humanities dan Social Sciences. Untuk filosofi itu sendiri, pada tahun 2019 ternyata sudah masuk Q1. Dan untuk Social Sciences, masih masuk Q2, Bapak Ibu. Iya, Bu? Ya. Screen-nya katanya tidak kelihatan. Apanya, Bu? Screen-nya kecil. Apa bisa diperbesar sedikit? Screen-nya. Di saya kok udah sebentar. Udah full ya. Oke, baik. Silakan lanjut, Bu. Mohon maaf. Gimana, Bu? Sudah? Ya, silakan lanjut di screen lagi aja, Bu. Ya, sudah, Bu. Sudah terlihat ya, Bu ya? Ya. Baik. Nah, kalau saya biasanya Bapak Ibu, cara mencari jurnal yang pertama memang mudah lewat simagojr.com. Bapak Ibu, saya melihat ini kuartilnya, kemudian subjek areanya, lalu homepage-nya kita bisa dapat tadi dari homepage-nya yang ada di web Simagojr, kita klik, kemudian saya cek lagi di web scopus.com, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa copy paste ini nomor ISSN-nya, atau sebetulnya bisa langsung klik nama, tapi kalau ketik nama itu biasanya bisa berpotensi kesalahan, sedikit kesalahan itu nggak keluar. Jadi lebih amannya kita copy nomor ISSN dan kita paste di scopus.com, Bapak Ibu. Kita copy paste, kemudian kita akan keluar Philosophy of the Social Sciences, kemudian kita klik. Nah, muncul ini adalah data yang ada di Scopus. Nah, kita lihat datanya, oh masih ongoing dari tahun 71 sampai sekarang. Subjek areanya ada dua, Art and Humanities dan Social Sciences secara umum. Nah, di sini kita bisa melihat kuartilnya itu dengan ini, Bapak Ibu. Kalau di Simago kan tadi dengan warna ya, Bapak Ibu ya. Kalau di web scopus.com itu dengan ini, oh ternyata kategorinya sudah di antara 75 sampai 100, karena ini kan 82%, jadi dia sudah Q1. Kemudian Social Sciences itu sudah 50, jadi sama dengan 50 sampai 75 itu sudah masuk Q2. Jadi dia sudah ada dua kuartil, karena punya dua kajian. Kemudian contoh lagi yang selanjutnya adalah Social Sciences and Humanities dari Malaysia, ini sudah masuk Q3. Kemudian kita cek di web Scopus. Nah, di web Scopus kita cek lagi. Nah, ternyata berbeda Bapak Ibu kuartilnya. Ternyata ada yang sudah Q1, kemudian ada yang masih Q3, dan ada yang masih Q4. Jadi kita sekali lagi kita cek kembali di web scopus.com. Walaupun di web Simago itu kelihatan, oh kelihatannya sudah Q3 semua, padahal kurang update ini data di simagojr.com. Baik. Nah, ini adalah beberapa cara yang kita bisa gunakan untuk mencari target jurnal, Bapak Ibu. Yang pertama adalah journalga.com. Nah, dengan memasukkan judul manuskrip dan juga memasukkan abstrak, Bapak Ibu. Kemudian kita klik search. Nah, di sini kita akan mendapatkan rekomendasi jurnal yang matching atau yang match dengan paper kita. Nah, selanjutnya kita bisa cek kembali di web Simago dan web Scopus. Nah, kemudian yang kedua adalah journalsuggester.springer.com. Ini dari publisher Springer, Bapak Ibu. Nah, sama caranya masukkan judul manuskrip dan juga dengan memasukkan abstrak atau teksnya. Seperti ini, misalnya ini contohnya adalah paper hukum. Saya masukkan abstrak dan judulnya. Lalu kita akan mendapatkan rekomendasi jurnal, Bapak Ibu, yang sesuai. Nah, di sini ada informasi, misalnya info dari mulai proses submit hingga proses screening editor itu butuh berapa lama? Oh, ternyata 57 hari. Jadi dari proses submit ke first edition itu maksudnya dari proses kita memasukkan jurnal dan proses apakah ditolak atau diterima, atau apakah masuk ke proses review atau
reject. Nah, ini adalah sekitar 2 bulan. Oh, jadi misalnya kita butuh cepat, nah kita bisa lihat di sini Bapak Ibu. Misalnya ada juga jurnal Law and Philosophy, ini rata-ratanya sekitar 65 hari. Lalu ada juga jurnal lain, Semiotic of Law, ini waktunya lebih cepat, sekitar 38 hari, dari submission ke first decision. Nah, ini juga ada tingkat accepted-nya Bapak Ibu. Rata-rata yang diterima itu berapa persen dari paper yang masuk? Ternyata hanya 24% untuk jurnal Liverpool Law Review. Kemudian untuk jurnal Law and Philosophy itu lebih kecil lagi, sekitar 13% Bapak Ibu. Jadi kita bisa mengira-kira apakah peluangnya tinggi atau peluangnya rendah di jurnal tersebut. Ini dari publisher Springer ya Bapak Ibu. Ya. Kemudian ini ada journalforfree.com, itu kita bisa pilih sesuai kategori paper kita. Misalnya paper kita social sciences kah, kita klik. Lalu ada law and politics, kita bisa klik dan kita bisa dapat rekomendasi banyak jurnal. Kemudian ini adalah website Sinta. Misalnya kita butuh jurnal dari Sinta, Bapak Ibu. Misalnya Sinta 1 ini jurnal yang sudah terindeks Scopus. Jurnal nasional atau jurnal dari Indonesia yang sudah terindeks Scopus akan masuk di S1 atau Sinta 1. Dan kemudian ada Sinta 2 sampai Sinta 6. Dari mulai yang paling bereputasi sampai yang jurnal-jurnal baru yang baru masuk Sinta. Nah, ini adalah tampilan simagojr.com Bapak Ibu. Tampilannya memang sangat mudah dan user friendly, jadi mudah untuk digunakan. Kita bisa langsung pilih subjek areanya, subjek kategorinya. Kita bisa pilih negaranya atau regionnya. Apakah paper kita misalnya kita membahas tentang hukum-hukum yang ada di Indonesia atau di Asia. Nah, kita bisa pilih negara Asia. Kemudian ini adalah tampilan dari scopus.com Bapak Ibu. Tadi sekali lagi saya sarankan kita cek lagi di website scopus.com dengan cara memasukkan nomor ISSN yang ada di website Simago atau dengan memasukkan nama publisher atau title atau judul dari jurnal itu sendiri. Ini adalah beberapa jurnal Indonesia yang sudah terindeks Scopus Bapak Ibu dari beberapa universitas, ini contoh saja. Kemudian ini ada beberapa negara yang mudah ditembus untuk publikasi Bapak Ibu. Ada Afrika, Polandia, Bulgaria, Venezuela, Malaysia, Brasil, dan lain sebagainya. Terus ada banyak juga yang mengatakan terkenal jurnal IPB. Jadi IPB itu India, Pakistan, Bangladesh itu katanya banyak yang predator. Nah, memang betul Bapak Ibu, banyak jurnal dari India yang predator. Tapi sebetulnya banyak juga jurnal dari India itu yang bereputasi atau yang kredibel Bapak Ibu. Jadi sekali lagi jangan langsung kita judgement ternyata kita jangan pakai jurnal India atau Pakistan. Menurut saya tidak seperti itu. Jadi jangan langsung inikan semuanya karena banyak juga jurnal yang bereputasi. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum kita melakukan submit Bapak Ibu. Yang pertama pasti kita tadi sudah melakukan pencarian jurnal. Nah, atau biasanya juga setelah proses papernya jadi biasanya baru mencari target jurnal boleh. Nah, kita yang pertama pasti menyiapkan manuskripnya Bapak Ibu, kemudian ada title page dan cover letter. Kemudian kita mengikuti guideline jurnal. Jadi tiap jurnal itu memiliki template yang berbeda. Misalnya permintaan jumlah katanya, kemudian jumlah figur dan tabelnya, atau resolusi dari figur itu biasanya minimal diminta 300 dpi. Lalu ada cara juga penulisan referensinya dan jumlah referensis yang diminta. Nah, ada baiknya kita bisa mencontoh atau membaca artikel yang sudah dipublikasi di jurnal tersebut, Bapak Ibu. Kita bisa baca 3-5. Jadi kita tahu editor itu seperti apa, permintaannya atau tulisan seperti apa. Kemudian kita juga harus menggunakan bahasa Inggris yang tentunya ilmiah dan baku atau menggunakan scientific writing dengan baik. Lalu usahakan tingkat similarity atau plagiasi itu di bawah 20% Bapak Ibu. Karena screening awal di editor biasanya dicek dengan Turnitin. Jika nilainya lebih dari 20%, nah itu nanti kita akan diminta untuk mengurangi tingkat plagiasi dari paper itu. Jadi itu baru screening awal Bapak Ibu. Akan lebih baiknya sebelum kita submit, kita sudah cek terlebih dahulu. Kemudian kita bisa siapkan ID or cheat untuk submit, karena ini sering diminta Bapak Ibu untuk submit. Kemudian tips untuk agar tidak mudah di-reject Bapak Ibu. Yang pertama pasti kita harus menyiapkan manuskrip dengan baik dari segi konten dan bahasanya.
Lalu ya terkait tadi metodenya atau misalnya metode penelitiannya atau sampelnya atau sampel size-nya biasanya itu yang sering reject di awal karena dianggap metodenya misalnya samar atau metodenya tidak jelas begitu. Kemudian sampelnya tidak cukup dianggap tidak cukup, terus atau datanya tidak cukup, parameternya, atau dianggap tidak ada novelty atau kebaruan dari penelitian. Kita juga harus menyesuaikan tadi kualitas manuskrip dengan nilai Q, Bapak Ibu. Jadi misalnya kita sudah percaya paper kita bagus, baik kita bisa coba di Q1 atau Q2 dulu. Lalu kita bisa menggunakan referensi atau citasi dari jurnal ilmiah minimal itu 80%, Bapak Ibu. Jadi referensinya itu kita banyakin dari paper ilmiah dan tidak lebih dari 10 tahun terakhir. Untuk 20%-nya itu kita bisa ambil misalnya dari buku atau misalnya dari paper proceeding. Tapi yang utama itu dari jurnal ilmiah dan kita juga bisa menggunakan citasi dari jurnal itu sendiri Bapak Ibu. Karena itu akan meningkatkan reputasi dari jurnal itu sendiri. Jadi biasanya jurnal tersebut itu senang ketika kita mensitasi paper yang dipublikasikan di jurnalnya. Kemudian kita harus sesuaikan template paper kita sesuai dengan author guideline jurnal itu. Nah ini biasanya juga masuk screening awal. Jika dianggap tidak sesuai, misalnya jumlah kata terlalu banyak atau terlalu sedikit, kemudian cara penulisannya atau figurnya yang sering diminta di awal perbaikan itu adalah figurnya dianggap kurang sesuai atau tidak jelas. Nah, alangkah baiknya kita harus menyiapkan dengan baik sebelum publikasi atau ketika tahap penelitian. Lalu kita bisa mempelajari paper yang sudah pernah dipublikasikan di jurnal tersebut. Jadi kita bisa baca 3-5 paper dari jurnal tersebut. Kemudian ini ada beberapa sistem submit online Bapak Ibu. Jadi yang paling sering dipakai oleh jurnal-jurnal Indonesia itu adalah Open Journal System atau OJS. Ini relatif mudah. Kemudian untuk jurnal-jurnal bergengsi Bapak Ibu itu adalah biasanya menggunakan editorial manager dan market central. Ini hampir sama tahapan-tahapannya. Baik, ini adalah beberapa hal yang tadi yang sudah saya bahas. Hal yang disiapkan, ini adalah contoh title page Bapak Ibu. Ini kebetulan title page saya ketika saya publikasi di jurnal Scopus ketiga. Kemudian ini adalah contoh dari cover letter Bapak Ibu. Jadi cover letter itu wajib kita sertakan ketika ingin publikasi. Ibaratnya ini adalah sebagai sebelum ketok pintu ke rumah orang. Nah, kita harus menggunakan bahasa yang baik dan juga meng-highlight sedikit mengenai hasil dari penelitian kita. Nah, ini adalah tampilan Orchid ID. Jika belum punya, kita bisa mendaftar. Mudah sekali cara mendaftarnya. Ya, saya kira cukup materi dari saya, Ibu Mary. Silakan Bapak Ibu yang ada yang belum jelas atau ada yang ingin didiskusikan, silakan. Ya, baik. Terima kasih Ibu Norita. Materinya sangat bergizi sekali ya, luar biasa. Saya kalau ikut klinik jurnal pasti selalu ingin publis. Ya, terima kasih Bu. Baik Bapak Ibu yang berbahagia dan adik-adik mahasiswa yang ingin bertanya, persilakan. Atau saya baca dulu pertanyaan-pertanyaan yang ada di chat. Ya, ini ada dari peserta Isra Muksin ya. Bagaimana tips menulis background agar tajam? Ya, ini dipersilahkan. Mungkin ini di luar dari ini ya materi. Tapi silakan kepada Bu Norita atau Bapak Dwi yang akan memberikan tips menulis background agar tajam. Boleh, Bu? Iya, silakan Pak Dwi. Baik, terima kasih. Menarik ya pertanyaannya. Memang salah satu persoalan kita adalah menulis background atau latar belakang yang kemudian kadang melebar kemana-mana gitu ya. Mungkin tips dari saya memang pertama yang pertama adalah dia betul-betul persoalan begitu ya atau masalah ya
Jadi kalau kita bicara misalnya lingkup bidang, misalnya kami ya di bidang hukum, apa sih yang menjadi persoalan mendasar ya dari yang akan kita tulis gitu ya. Jadi dan dia bukan menjadi persoalan yang sudah ada jawabannya misalnya gitu ya, yang mudah dijawab atau sudah ketebak jawabannya gitu ya. Misalnya kalau di kami misalnya seringkali mahasiswa terutama misalnya ya, atau mungkin juga dosen juga kadang-kadang ya sangat datar sekali isi latar belakangnya gitu ya, terkait dengan rumusan masalah, sehingga kadang-kadang ini tidak ada masalah sama sekali kadang-kadang ya. Jadi dia hanya mendeskripsi sifatnya deskripsi, jadi bukan sesuatu yang akan dicari gitu ya, kan sesuatu yang akan dicari. Jadi yang pertama adalah ada gap ya. Misalnya kalau di kami itu ya antara dasolon dengan dasen ya. Jadi apa yang diatur dengan apa yang terjadi di lapangan gitu. Kemudian yang kedua adalah tipsnya adalah isi dari background itu memang bukan lagi yang sifatnya deskriptif cerita di langit begitu ya, tapi kita cerita yang ada di bumi gitu ya, cerita yang ada di bumi. Jadi apa yang ingin dicapai gitu kan. Jadi seringkali kan beberapa paper atau outline paper itu tidak lagi ada tujuan dan lain-lain, semuanya include di background itu biasanya kan. Tidak ada lagi outline berikutnya, misalnya setelah latar belakang nanti ada rumusan, ada tujuan ya, biasanya satu include ya. Biasanya outline-nya langsung include di background, sehingga bagaimana kita meracik ya sedemikian rupa dalam background itu lengkap, mulai dari masalahnya apa, kemudian tujuan akhirnya apa. Jadi fokus tadinya itu betul-betul tergambar dengan baik gitu kan. Dan mungkin kalau salah satu strategi yang bisa dipilih adalah cakupan wilayah biasanya ya, cakupan wilayah misalnya salah satunya. Seringkali kita cakup wilayahnya sangat luas, misalnya satu provinsi misalnya, mungkin bisa ke satu pulau tentu yang unik begitu ya, atau ke satu isu. Misalnya kalau di kami misalnya saya pernah riset tentang tambang ya, tapi tentang anak yang terlibat tambang gitu kan. Nah itu menarik begitu ya. Di masa pandemi ini ternyata banyak sekali anak yang dengan sekolah online malah mereka lebih memilih nambang aja gitu ya. Toh kan nambang juga jaga jarak katanya ya. Karena satu penambang dengan penambang itu jaraknya berjauhan, jadi tetap menerapkan prokes gitu ya. Nah itu hal-hal yang ya mungkin lucu tapi fakta terjadi ya. Jadi kemudian anak menambang ya di Bangka Belitung ini, terutama tambang timah. Itu trennya meningkat setelah pandemi ya. Mungkin karena di rumah orang tuanya juga mungkin kesulitan kerja ya, anaknya dilibatkan menambang. Nah itu salah satu contoh ya. Jadi kita bicara tambang ya, kalau bicara tambang banyak sekali, luas sekali ya, masalah lingkungan dan lain, tapi ambil sesuatu yang unik, misalnya anak terlibat tambang atau perempuan di tambang gitu. Nah itu salah satu contoh case yang mungkin bisa diceritakan di background tadi. Mungkin itu Bu dari saya, Bu Mary. Mungkin Bu Norita bisa menambahkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Dr. Dwi. Barangkali Bu Norita ada yang ingin ditambahkan? Sudah sangat lengkap Bu, saya kira. Ya, terima kasih Pak Dr. Dwi atas jawabannya. Untuk Pak Isra ya. Selanjutnya ini dari Bu Srining Widati ya. Saya ulang kembali soalnya, pertanyaannya. Berapa idealnya jumlah data referensi untuk satu artikel untuk tembus Scopus 3, konon 50-60 ya, dan harus ada diambil dari jurnal target. Mohon penjelasannya. Ini harus berapa ya Bu? Ada yang membantu setahunya minimal 30. Apakah itu betul? Ya, baik, terima kasih pertanyaannya Bu. Iya, kalau untuk referensi sendiri Bu, itu sebetulnya setiap jurnal itu punya syarat masing-masing Bu. Jadi tidak selalu pasti minimal 30 atau 50. Pasti di jurnalnya nanti kita baca guideline-nya. Nah, biasanya itu ada jumlah maksimal atau jumlah minimalnya misalnya. Kemudian juga untuk apakah harus citasi. Nah, iya sebetulnya
biasanya Bu, beberapa jurnal itu memang mengharuskan satu atau dua kita ambil referensi dari jurnal yang sudah dipublikasi di jurnal target tersebut, karena itu akan meningkatkan sitasi dari jurnal itu sendiri dan meningkatkan SJR dari nilai SJR dari jurnal itu atau nilai impact factor dari jurnal itu. Jadi jurnal itu senang kalau misalnya kita sitasi dari paper yang sudah dipublikasikannya gitu. Ya, baik. Terima kasih Bu Norita. Bu Srini Widati, begitu ya Bu. Jadi tergantung dari penerbitnya dan lebih baik disitasi salah satu jurnal saja ya agar penerbitnya senang seperti itu. Baik, terima kasih Bu Norita. Selanjutnya di match aja untuk raise hand dipersilakan kepada Pak Supriyono yang sudah raise hand. Terima kasih Ibu Mary. Ya, silakan dan Pak. Ibu Norita, terima kasih atas materinya tadi. Saya Supriyono dari Universitas Pendidikan Indonesia, Bu, dari Bandung. Dari apa yang tadi disampaikan oleh Ibu, ada tadi diperlihatkan berkenaan dengan link untuk mencari jurnal yang tidak berbayar begitu Bu, saya lihat. Nah, saya ingin meminta penjelasan lebih lanjut Bu, karakteristik untuk jurnal yang tidak berbayar itu seperti apa? Pertama itu, yang kedua, ada jurnal-jurnal yang berbayar itu kan biasanya di situ menggunakan dolar begitu ya Bu. Nah, ketika kita ingin submit ke sana, apakah kita dengan rupiah apa harus didolarkan dulu Bu? Itu karena saya belum pernah pengalaman Bu tentang hal itu. Terus yang ketiga Bu, ini sekaligus juga mungkin ada yang sama tadi saya lihat di chat. Sekarang kan sedang marak dosen-dosen itu untuk apa ya di sini yang namanya menentang adanya perjokian begitu Bu. Nah, tapi di sisi lain juga mungkin yang Ibu kelola juga ya ada jasa-jasa untuk membantu. Nah, sebenarnya bagaimana kita untuk memilih hal tersebut ya Bu? Apakah ini perjokian atau jasa ini sebenarnya? Terima kasih Bu. Paling itu saja. Iya baik. Terima kasih Pak Supriyono. Ya. Yang pertama itu tadi tentang jurnal gratis ya Pak ya. Ya, jadi kalau jurnal gratis itu kita bisa lihat biasanya kebanyakan ini Pak untuk open access. Jadi open access itu gini, jadi ada dua, ada closed access, ada open access jurnal Pak. Nah, kalau closed access itu, kalau untuk jurnal bereputasi, misalnya Elsevier, Springer, nah itu biasanya author diminta untuk membayar sejumlah dana tertentu, Pak. Nah, kemudian untuk yang open access sendiri, itu biasanya calon-calon pembaca itu tidak perlu untuk membayar, begitu, Pak. Jadi, kalau misalnya kita sebagai pembaca, pasti kita senang jika jurnal itu adalah open access, karena kita tanpa kita membayar, nah kita sudah bisa mengakses jurnal tersebut. Tapi yang disuruh bayar justru autornya, seperti itu Pak. Jadi kalau misalnya kita sebagai autor ingin publikasi open access, nah kita yang bayar dan yang menikmati itu calon dari pembaca atau pembaca. Tapi keuntungannya semakin banyak paper autor yang akan mensitasi dari paper-paper kita, Bapak. Itu adalah misalnya jurnal gratis ya Pak ya. Maksud Bapak itu gratis dari sudut pandang pembaca? Autor, Bu. Autor, nah iya, kalau autor berarti kita bisa pilih close access, Pak. Iya. Nah, kalau close access itu, yang bayar itu justru nanti pembacanya, Pak. Nah, kita gratis, publikasinya gratis di jurnal terbitan yang terkemuka ya, Pak. Misalnya Elsevier, Springer, itu kan mahal ya, Pak ya. Bisa ribuan US dollar, nah kita bisa minta close access. Nah, tapi ya itu kerugiannya, bukan kerugian ya, tapi kekurangannya sedikit yang akan sitasi paper kita. Karena kan kalau misalnya orang mau baca harus bayar, gitu Pak. Jadi ya, tapi banyak juga jurnal yang open access dan gratis juga Pak. Jadi author tidak perlu membayarkan APC, tapi pembaca juga bisa membaca atau mengakses seperti itu. Jadi setiap jurnal itu punya ketentuan masing-masing Pak. Begitu. Bagaimana Pak? Apa? Kalau ketentuan itu tertulis di ini ya Bu, di web jurnalnya ya? Iya betul Pak, tertulis. Jadi kita bisa pilih nanti apakah closed access, open access, atau open access berbayar atau open access tidak berbayar. Jadi seperti itu Pak. Kemudian yang kedua ya Pak ya, cara bayar ya Pak ya. Kalau cara bayar itu biasanya pakai PayPal Pak, jadi pakai dalam bentuk dolar Pak.
kebanyakan pakai PayPal, jadi langsung dolar kita transfer ke editor jurnalnya. Seperti itu, Pak. Maksudnya berarti tidak kita ketika pas transfer itu dalam bentuk rupiah atau apa Bu itu? Kalau biasanya sih dolar, Pak, ya. Dolar langsung ya? Ya, Berarti? dolar, iya, dari dolar langsung dari Indonesia langsung ke negara tujuan atau euro misalnya. Seperti itu, Pak. Kemudian yang ketiga ya, Pak, ya, joki ya. Iya. Iya, Pak, memang. Kalau klinik jurnal sendiri itu jasa, Pak. Jadi melayani jasa. Dan alhamdulillah dipercaya banyak institusi dan kami juga bekerja sama dengan banyak universitas di Indonesia karena kami juga betul-betul menerapkan standar dan etika akademisi dan publikasi, Pak. Jadi misalnya kami tidak akan melakukan double submit. Jadi misalnya sudah reject, baru kita akan submit ke jurnal berikutnya. Dan kita juga memilihkan jurnal target yang bereputasi, Bapak. Dan tentunya pasti bebas predator. Dan memang sekarang kan PR-nya itu ya, Pak, ya. Jadi PR-nya peneliti, dosen itu banyak sekali, terutama author dari Indonesia itu yang terjebak di jurnal predator, Pak. Jadi kita harus hati-hati, Pak, ya. Jadi kita nanti akan dirugikan secara materi, secara moral juga. Dan memang sekarang tuh banyak bermunculan lembaga-lembaga yang seperti klinik jurnal, Pak. Jadi dan ya saya amati beberapa itu menawarkan LOE cepat, bisa dalam waktu 1 minggu, 1 bulan. Tapi ternyata jurnal itu predator, Pak. Seperti itu. Dan jadi kalau misalnya autornya butuh cepat, mungkin tidak terlalu memperhatikan apakah itu predator jurnalnya. Yang penting saya dapat LOE diterima, dan ternyata belakang-belakangnya itu ternyata tidak pernah diindeks oleh Scopus atau dikeluarkan dari Scopus. Jadi kita harus memperhatikan seperti itu, hal-hal teknis seperti itu. Ya, Pak. Bagaimana, Pak? Silahkan jika ada yang masih belum. Pak Supriyono. Cukup, Bu. Terima kasih, Bu, informasinya ini. Ya, Pak. Selanjutnya, raise hand kedua, silakan kepada Pak Adi Imam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam. Mohon maaf, suaranya kecil, Pak Adi. Oh ya? Ya. Oke, saya pegang aja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mary, moderator dan para narasumber yang luar biasa. Saya jauh-jauh nih dari Purwokerto, Jawa Tengah, dari Unsud. Ikut bergabung, terima kasih ke Bangka Belitung. Baik, pertanyaan saya ada 3 untuk narasumber. Yang pertama adalah ada satu artikel saya yang memang tidak ditolak, tetapi oleh reviewer jurnal Scopus itu dibilang similarity-nya sampai 90%. Ketika saya cek, itu karena mensitasi, mengecek identitas saya web di kampus saya begitu. Padahal itu saya belum publikasi ya, mau di proceeding ataupun di jurnal begitu. Nah, akhirnya sama saya diinisiasi Turnitin sendiri, kemudian saya istilahnya dengan teknik exclude ya, Bu. Di exclude gitu, sehingga saya exclude saja identitas lembaga saya karena dia merecord gitu ya, sampai ngeblok gitu. Saya nggak paham tuh, kok tulisan saya belum dipublikasi kok ngeblok merah semua itu di Turnitin. Saya exclude ya identitas saya gitu, contohnya Universitas Jenderal Sudirman, itu baru sehat gitu, baru similarity saya 15%. Nah, baru minggu kemarin saya kirim lagi, belum ada respon. Saya mohon konfirmasinya apakah itu betul yang saya lakukan, atau kenapa sih sampai ngeblok begitu padahal saya tidak pernah mempublikasikan tulisan saya. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin di sini para narasumber yang hebat-hebat ini kan ikut asosiasi ya, atau mungkin yang saya tahu ikut APJIKI ya, Asosiasi Publikasi Jurnal Indonesia. Itu bisa nggak memberikan masukan ke Dikti kalau kayak kami ini ikut riset, itu tahun pertama harus sudah publish jurnal internasional terskopus gitu ya. Itu repot banget. Dan itu luaran yang sangat begitu ya terus terang aja kita bingung gitu. Walaupun berbagai workshop bilang, Pak, starting new risetnya jangan di situ. Artinya kita nggak boleh riset awal mentahan hasilnya langsung di submit gitu. Mestinya Bapak punya riset pendahuluan dulu. Jadi sebelum keterima proposal itu sudah submit dulu, katanya strateginya gitu. Tapi ya
bagi kami tetap agak susah gitu, data kan belum begitu bagus. Nah, bisa nggak memberikan masukan, jangan yang Scopus kan nggak bisa ya Bu, instan 1 tahun submit sekitar bulan Juni, Desember gitu, 6 bulan kan bisa masuk. Mohon tanggapannya. Dan yang terakhir mohon tiga yang terakhir adalah kalau di klinik jurnal nanti sifatnya kayak peer review ya Bu. Artinya kalau artikel saya kirim, kemudian nanti contohnya Bu Norita ngasih review, Pak Iman ini kurangnya ini, nanti saya perbaiki lagi atau bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Adi ya, saya langsung jawab. Yang pertama terkait similarity ya Pak ya, memang betul Pak. Nah, banyak kasus klien klinik jurnal juga ketika kami submit itu ternyata di komen oleh editor yang pertama itu similarity-nya sangat tinggi Pak. Ternyata sudah pernah dicek sendiri sebelumnya dengan Turnitin dan editor itu mengecek kembali dengan Turnitin Pak. Nah, jadi kasusnya seperti itu. Jadi kedetek itu plagiarismenya sudah pernah dipublikasi padahal belum Pak. Nah, selain cara exclude, apakah bisa dihapus Pak? Biasanya kan itu instansi ya Pak ya. Coba minta dihapus Pak. Ininya apa jejak ininya ya, pengecekan sebelumnya. Coba dihapus saja Pak. Saran saya. Terus kemudian untuk usulan ke dikti ya Pak. Usulan ke dikti nanti Pak Adi mungkin bisa gabung di grup Telegram Pak. t.me/solusiskopus. Nah, itu saya juga ada di situ, ada 6.000 anggota. Dan sepertinya ada beberapa orang dikti Pak di situ. Jadi mungkin nanti bisa disampaikan. Atau nanti kalau saya bertemu. Saya nggak berani. Ya. Ya, itu kan grup ya Pak ya. Ya, grup Telegram. Ya, nanti kalau misalnya saya ada kenalan Pak, mungkin saya akan sampaikan. Kemudian yang ketiga Pak ya, di klinik jurnal itu, ya betul sekali Pak. Jadi klinik jurnal itu seperti asisten pribadi Pak. Jadi paper yang masuk di klinik jurnal yang pertama itu akan ada proses QC Pak, quality control. Nah, di situ nanti misalnya klien mengirimkan paper, nah nanti kami akan cek Pak. Jadi seperti memberikan komen, masukan, saran, perbaikan. Nah, beberapa klien memang malah kadang justru kaget Pak diberi masukan itu loh. Kok saya dikasih revisi segini ya gitu loh. Padahal kami sebagai asisten itu hanya membantu dan kami juga butuh konfirmasi autor Pak ya. Jadi untuk misalnya pembahasan yang mungkin bingung atau mencarikan referensi atau menuliskan atau menambahkan, nah kami bisa bantu Pak. Tapi kalau hal-hal yang misalnya terkait metode atau hal-hal lain, data, nah kita butuh konfirmasi autor Pak. Seperti itu. Jadi kami akan memberikan masukan sebelum paper tersebut di submit atau dicarikan target jurnalnya. Begitu Pak Adi. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Adi, terima kasih Bu Norita atas jawaban. Selanjutnya ada pertanyaan dari chat Ibu Lydia. Bagaimana memvalidasi bahwa penelitian kita belum pernah diteliti oleh orang lain? Apakah ada yang harus kita lakukan sebelum kita melanjutkan penelitian kita lebih jauh selain daripada membaca penelitian yang sudah ada? Baik, ini pertanyaan dari Bu Lydia. Dipersilahkan Bu Norita atau boleh Bapak Dwi. Silahkan. Bu Norita dulu. Iya, baik. Ya, Ibu Lydia. Ya, kalau menurut saya sih memang salah satu caranya itu ya Bu ya. Jadi harus banyak membaca paper-paper yang mengenai topik yang akan kita tulis. Jadi kalau dosen saya dulu waktu saya S2 di IPB, dosen saya bilang untuk mahasiswa S2 minimal harus maksimal harus baca 500 paper. Untuk yang S3 itu harus 1000 paper ilmiah sesuai dengan topik yang akan kita teliti gitu. Jadi mungkin kan tahu ya apa-apa yang belum ada temuan atau kajian atau topik yang dipublikasikan gitu. Jadi menurut saya sih itu sih. Mungkin Pak Dwi bisa menambahkan, silakan. Silakan kepada Bapak Dwi, barangkali ada yang mau ditambahkan, Pak. Izin Mbak Mary, Pak Dwi barusan izin sama saya. Kebetulan ada acara juga. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bu Diana. Baik. Terima kasih Bu Norita atas jawabannya. Untuk Bu Lydia sudah cukup ya. Selanjutnya masih ada dari chat.
apakah jurnal Predator juga bisa dilacak di Google Scholar? Ini dari Bu Yuni Retnowati, Bu Norita. Baik. Terima kasih pertanyaannya Bu Yuni. Ya, kalau jurnal Predator itu sebetulnya susah-susah gampang memang Bu untuk cek. Jadi sebetulnya gini prinsipnya. Kalau misalnya kita menemui suatu jurnal dan kita sudah melihat mencurigakan, nah langkah yang pertama tadi saya sarankan adalah kita cek di website jurnal, Bapak Ibu. Nah di bilist.net atau predatoryjournal.com. Karena begini, jadi misalnya ada jurnal yang terindeks Scopus. Nah jurnal itu awalnya tidak berniat atau bukan jurnal predator, Bapak Ibu. Tapi semakin kesininya ternyata lebih ke orientasinya bisnis atau money oriented. Nah, sehingga menjadi jurnal predator yang awalnya publikasi papernya sedikit ternyata tiba-tiba jadi banyak, jadi ribuan dan berbayar. Nah, itu kan jadi kita harus menanyakan proses standar dari jurnal atau si penerbit itu sendiri, Bapak Ibu. Jadi, nah kita hati-hatinya di situ. Jadi belum tentu yang sudah ada di Scopus, di Simago itu pasti aman. Nah, itu tidak. Nah, jadi kita harus cek di beberapa website yang tadi saya berikan. Dan juga jika memang ada yang mencurigakan dan belum masuk list di web predatory, menurut saya atau saran saya tidak usah digunakan atau jangan dipakai. Karena ya seperti itu banyak kasus yang saya sudah curiga, Bu. Dan banyak yang lapor ke saya, ini ternyata saya cek masih masuk Scopus, belum discontinue, dan belum masuk di web predatory. Ternyata setelah beberapa saat saya cek lagi sudah masuk list predatory dan sudah discontinue dari Scopus. Karena memang banyak yang mencurigakan hal-hal yang tidak sesuai. Seperti itu, Bu. Ya, baik. Terima kasih Bu Norita. Ya, Bu Yuni sudah cukup terjawab ya. Jadi pakai saja link yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Norita. Selanjutnya ada ya, ini dari Pak Al-Ghazali. Saya pernah mendapati Sinta 3 sekali penerbitan itu sampai 100. Apakah itu diperbolehkan, Bu? Nah, ini kecurigaan atau bagaimana ini? Silakan Bu Norita. Ya, baik. Iya, terima kasih, Bu. Iya, sebetulnya untuk Sinta 3 ininya apa, Bu? Apa namanya? Dituliskan. Oh ya, baik. Ya. Dari 3, tapi penerbitannya sudah mencapai 100 artikel satu kali terbit. Oh, satu kali terbit ya, baik. Satu kali terbit ya, Bu ya. Satu artikel. Ya, sebetulnya yang membuat kita curiga itu lebih pertama itu prosesnya. Apakah ada proses per-review-nya atau tidak? Nah, kalau misalnya prosesnya ternyata tanpa ada proses per-review, langsung dari submit, langsung dipublish tanpa ada review, tanpa ada revisi, nah itu bisa kita curigai sebagai jurnal abal-abal atau jurnal yang tidak sesuai dengan standar publikasi. Tapi kalau misalnya paper yang dipublikasikannya banyak, tapi ditunjang dengan anggota editor yang banyak juga, Bapak Ibu, dan kompeten di bidangnya, nah saya kira tidak masalah. Jadi banyak juga jurnal-jurnal penerbit, misalnya di bawah Elsevier, Springer, atau mungkin penerbit yang lain yang bereputasi, banyak juga menerbitkan jumlah paper dalam satu isu, tapi ya terstandar gitu, prosesnya ada reviewnya, ada revisinya, tidak hanya langsung submit, langsung publish, Bapak Ibu. Jadi ya saya kira tidak masalah kalau memang prosesnya itu masih sesuai dengan etika publikasi. Seperti itu. Terima kasih Bu Norita. Untuk Pak Ghazali sudah terjawab ya. Selanjutnya dari Bu Miratun Nisa. Mohon izin bertanya Ibu Norita, satu, apakah jika berbayar dan cepat publish, baik melalui conference maupun jasa publish, patut dicurigai? Yang kedua, saat ini banyak jasa publish, bagaimana ciri jasa yang dapat dipercaya dan kompeten? Ini tadi mungkin sudah dibahas oleh Ibu juga ya, terkait dengan pertanyaan Pak Supriyono. Atau mau dibahas lagi, Bu? Sudah cukup ya Bu ya? Ya. Selanjutnya dari Pak Dani, mohon bahan tayang dari, mohon maaf, ini mungkin tadi ya, materi ya. Yang pertanyaannya, adakah list daftar biaya dari klinik jurnal berdasarkan kategori? Misalkan Q1 berapa, Sinta 2 berapa, lalu
WOS berapa, kemudian dan sebagainya. Terima kasih. Baik, silakan Ibu Norita. Ya, Ini terima mungkin kasih. Ya. Ya, saya kira nanti bisa dicek lebih lanjut di ini ya Bu ya, website clinicjournal.com ya. Sepertinya ada. Saya kurang, takutnya salah jawab, tapi pasti yang paling mahal ya biaya publikasi itu kan di Q1, Q2, Q3 Bapak Ibu ya. Karena pasti kesulitannya lebih tinggi. Kemudian ada Scopus Q4, lalu Sinta juga lebih terjangkau karena kan jurnal nasional ya Bapak Ibu ya. Ya, saya tidak hafal kalau untuk listnya. Ya, jadi untuk masalah biaya, Bapak Ibu bisa mengecek kembali web jurnal, web klinik jurnalnya. Selanjutnya dari Pak Setiono, izin bertanya Bu, jika saya memasukkan sebuah paper atau tulisan ke sebuah konferensi yang menjanjikan tulisannya terbit di jurnal, bagaimana memastikan bahwa jurnal itu berkualitas atau tidak? Terima kasih. Dari Pak Setiono. Ya, baik Bu. Ya. Nah, iya sekarang kan banyak ya Bu ya, Pak Setiono ya, acara conference kemudian janjinya itu menerbitkan paper hasil conference itu di jurnal Scopus. Tapi banyak juga kasus ternyata jadi pihak panitia itu belum punya LOE atau belum punya perjanjian dengan penerbit atau jurnal itu sendiri, Pak. Jadi kita juga harus hati-hati, Pak. Kita harus pastikan apakah betul acara itu tuh memang sudah punya janji atau sudah punya LOE dengan penerbit atau jurnal itu. Biasanya tuh masih to be confirmed. Jadi belum bisa dipastikan apakah betul. Jadi selama ini kasusnya banyak calon-calon autor itu atau peserta konferensi itu kecewa, oh ternyata tidak jadi dipublikasi di jurnal Scopus yang bereputasi. Jadinya ternyata cuman publikasi di jurnal-jurnal nasional misalnya seperti itu. Jadi, nah untuk cek sendiri misalnya reputasi dari jurnal itu, kita bisa cek langsung di website scopus.com Bapak, saran saya. Jadi kita bisa cek masuki berapa, kemudian publishernya siapa, dan bagaimana reputasinya. Kita bisa lihat dari nilai impact factor atau SJR-nya, nilai SJR-nya. Jika nilai impact factor atau nilai SJR-nya semakin tinggi, berarti semakin bagus reputasi dari jurnal itu, Pak. Seperti itu. Ya, baik, terima kasih. Sudah cukup terjawab ya Pak Sutiono. Terima kasih Bu Norita. Selanjutnya dari Bu Magda Elias Tuti. Bagaimana dengan jurnal yang discontinue dari Scopus? Mohon penjelasannya dan apakah kita bisa mengetahui jurnal itu akan discontinue? Baik, silakan Bu Norita. Baik, terima kasih untuk masalah jurnal discontinue dari Scopus. Nah, jadi jurnal discontinue ini ada beberapa tahapan, Ibu. Jadi tidak langsung discontinue, pasti ada hal-hal yang membuat jurnal itu discontinue. Tadi yang pertama misalnya terindikasi predator jurnal. Nah, kemudian apakah paper yang dipublikasikannya itu sesuai dengan standar publikasi? Apakah ada proses review-nya atau langsung dapat LOE? Nah, itu kita patut melihat proses itu Bapak Ibu. Biasanya yang di discontinue itu ada calon autor yang curiga dengan jurnal tersebut Bapak. Setelah curiga kemudian misalnya saya mau publikasi atau submit, ternyata langsung diterima tanpa proses preview, tanpa revisi. Nah, saya curiga, saya sebagai calon autor saya akan kontak pihak Scopus dan saya menanyakan bagaimana kualitas dari penerbit atau jurnal itu, seperti itu, kredibilitasnya bagaimana. Nah, nanti Scopus akan melakukan investigasi Bapak Ibu. Setelah diinvestigasi ternyata tidak sesuai standar, nah nanti jurnal tersebut akan discontinue. Nah, kemudian yang kedua masalah tadi bagaimana Bu? Maaf saya lupa yang kedua apa ya tadi? Ini sama. Apakah kita bisa mengetahui jurnal itu akan discontinue? Oh ya, sudah terjawab, iya. Ya, tapi biasanya paper yang sudah dipublikasikan sebelumnya dan melalui proses yang sesuai standar publikasi tidak akan dihapus dari Scopus, Bapak Ibu. Tapi misalnya kita publikasi dan tidak ada proses yang baik itu, nah bisa jadi banyak paper-paper yang biasanya itu dihapus dari Scopus. Gitu. Jadi, nah itu tergantung dari misalnya yang discontinue itu tahun 2020.
ternyata kita publikasi di tahun 2019 dan di tahun 2019 jurnal tersebut masih memiliki standar publikasi yang baik. Nah, jadi tenang saja, paper kita tidak akan dihapus dari database Scopus. Jadi masih bisa kita gunakan dan kita masih bisa punya ID Scopus, Bapak Ibu. Kan kasihan kalau papernya cuma satu di Scopus, ternyata dihapus dari Scopus. Nah, jadi ID Scopusnya hilang seperti itu. Ya, baik. Terima kasih Bu Norita atas jawabannya. Sudah cukup terjawab ya, Ibu Mangguna. Ya, sekarang dari Ibu Fadila. Ya, Bapak Ibu izin memberitahukan bahwa acara sampai pukul 12. Jika ada yang ingin bertanya, silahkan di kolom chat. Ini ada pertanyaan terakhir mungkin dari Ibu Fadila. Izin bertanya, Bu, saya sedang mengikuti seminar nasional dan sebagai pembicara, saya sudah dapat LOE abstrak, Bu. Pertanyaannya, apakah paper saya akan diupload di jurnal tersebut atau bisa saya diseminarkan tapi tidak upload jurnal? Ini bagaimana? Silakan, Bu. Iya, terima kasih Bu Fadila. Saya kira tidak masalah, Bu. Misalnya kita mengikuti seminar nasional, kita sebagai pembicara, kita menyampaikan materi ya tentang topik itu, kemudian kita publikasikan lagi, itu tidak masalah. Jadi selama bukan publikasi ilmiah, nah, jadi itu tidak masalah. Misalnya saja conference sama publikasi ilmiah itu kan hal yang berbeda. Atau misalnya satu topik bisa dibagi misalnya menjadi 2 topik dan dipublikasikan di 2 jurnal yang berbeda, itu juga tidak masalah. Jadi selama belum dipublikasikan tidak masalah, saya kira. Gitu. Untuk Ibu Fadila sudah cukup terjawab ya, Bu? Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, silakan barangkali masih ada yang ingin didiskusikan. Materinya sangat bergizi sekali ini, Bu. Sangat aplikatif, nanti bisa dipakai ketika nanti ikut conference atau memang sudah punya artikel dan bisa dijadikan bahan untuk publikasi. Baik, saya cek lagi di kolom chat, sementara belum ada pertanyaan dan waktu sudah menunjukkan pukul 11:54. Mungkin saya ulangi sekali lagi, barangkali Bapak Ibu ada yang ingin diskusi satu pertanyaan lagi? Boleh saya beri kesempatan? Jika tidak ada, mungkin saya akan mohon izin kepada Bu Norita untuk memberikan closing statement-nya. Silakan, Bu. Ya, baik. Ya, terima kasih Bu Mary. Ya, ya saya kira materi saya cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf Bapak Ibu. So, Bapak Ibu juga bisa bergabung di grup Telegram t.me/solusi-Scopus. Saya juga ada di situ di grup Telegram itu. Jadi kita bisa nanti sharing, tanya jawab, diskusi Bapak Ibu. Ada sekitar 6.000 member di situ. Kemudian jika Bapak Ibu membutuhkan asisten publikasi, bisa menghubungi Klinik Jurnal. Webnya ada klinikjurnal.com. Nah, silakan. Ya, saya kira itu saja, Bu Mary. Nah, semoga kita tetap berkarya yang terbaik dan terhindar dari predator jurnal. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Norita. Izin pengumuman juga ada acara rangkaian dari International Conference on Social, Political, and Humanities atau ICOSOC tahun 2021. Informasi selengkapnya dapat mengikuti web yang sudah dicantumkan di kolom chat. Silakan Bapak Ibu bisa ikut seminar tersebut. Semoga artikel Bapak Ibu bisa terpublikasi dan bisa menjadikan nambah PUM bagi Bapak Ibu dosen berikutnya. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum mengakhiri acara ini, izin untuk foto bersama terlebih dahulu. Ibu Norita boleh close materi dulu, mohon maaf. Oh iya, maaf. Izin foto bersama, Bapak Ibu boleh buka kameranya sebentar saja untuk dokumentasi. Ada 4 slide. Silakan, saya tunggu Bapak Ibu
Yang masih off kamera boleh on terlebih dahulu sebentar saja. Baik, saya mulai dari slide pertama. 1, 2, 3. Ya, sebentar Bapak Ibu. Slide kedua, silakan on kamera. 1, 2, 3. Baik, slide ketiga. 1, 2, 3. Ya, slide terakhir. 1, 2, 3. Ya. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, semoga selalu dalam keadaan sehat. Semoga materi hari ini dapat bermanfaat. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Mary sudah menginisiasi, Mbak Norita juga. Terima kasih Bapak Ibu. Caranya sukses ya. Terima kasih Ibu, semoga sehat. Partisipasi di COSOP kedua. Terima kasih. Saya izin Lip, Ibu, Bapak, terima kasih semuanya. Sama-sama, terima kasih Bapak Ibu semua, semoga sehat selalu. Amin ya Rabbal. Izin Lip, mohon maaf Bapak.